Halo guys, berjumpa lagi dengan gue Gikoto. Sekarang gue pengen ngajakin kalian lagi buat ngebahas sebuah topik yang ini masih ada kaitannya dengan masalah perkuliahan di perkuliahan S2 ya, ataupun mungkin di perkuliahan S1 sebenarnya masih nyambung juga sih topik bahasan ini. Jadi jadi ada yang nanya ke gue kemarin itu, kok sekarang tuh kuliah S2 yang online itu kok kayaknya sibuk banget gitu. Sibuk banget padahal mata kuliahnya sebenarnya nggak terlalu banyak. Sehari itu cuman satu mata kuliah, tapi kok kayaknya lebih sibuk daripada S1 yang kuliahnya mungkin setiap hari itu lebih dari 1 bahkan 3 mata kuliah dalam sehari gitu. Kenapa sih gitu? Dan gimana caranya menyiasati agar ya kita nggak terlalu terbawa oleh suasana yang menyibukkan itu. Jadi gini, sebenarnya kuliah S2 itu dengan kuliah S1 sebenarnya kalau secara model belajarnya, belajar in class ataupun online itu sama aja. Cuman yang jadi pembeda kebanyakan yang gue lihat untuk kuliah S2 itu lebih banyak tugasnya gitu. Tugasnya itu baik itu tugas pribadi ataupun tugas kelompok, sebenarnya itu yang menjadi pembeda. Biasanya di S2 itu lebih banyak tugas-tugasnya gitu. Tugasnya lebih banyak dan tugas itu pun nggak yang kayak kita waktu kuliah S1 gitu yang to the point gitu, jawabnya ditanya A ya udah kita jawab A gitu. Tapi kalau di S2 itu kita ditanya A, kita diminta juga buat menganalisis gitu, karena memang untuk level S2 itu memang diminta untuk memahami suatu konsep, menganalisis, kemudian baru memberikan jawaban dengan dasar analisis dan argumen-argumen yang ada dasarnya kayak gitu. Nah, dalam membuat tugas yang seperti itu, baik itu tugas pribadi ataupun tugas kelompok, itu biasanya nggak bisa selesai dalam 1 jam. Kadang bisa dikerjain harus sekitar 2 jam atau 3 jam, bahkan mungkin seharian kalau misalnya tugasnya itu lumayan banyak. Misalnya kalian diminta untuk bahas suatu kasus, jadi misalnya dikasih nih satu bahan dari kayak studi kasus kayak gitu ya, misalnya yang diterbitin oleh universitas yang di luar negeri misalnya, dan kita diminta untuk menganalisis kasus itu gitu dan dikaitkan dengan suatu topik yang lagi dibahas misalnya. Nah, ini nggak bisa selesai dalam waktu sebentar dan itu lama, apalagi kalau misalnya dikerjain dalam bentuk kelompok itu lebih lama lagi, karena buat nyatuin pendapat kalian dengan pendapat teman kalian itu lebih butuh waktu dan butuh effort gitu. Jadi menurut kalian mungkin begini jawabannya, tapi menurut teman kalian nggak begitu jawabannya gitu, sehingga buat nggak nyatuinnya itu menjadi susah. Nah ya, itulah sebenarnya yang menjadi penyebab kenapa waktu kalian pada saat perkuliahan di S2 itu menjadi lebih sibuk. Masalah tugasnya itu sebenarnya tugas yang dikerjakan secara pribadi dan secara kelompok. Nah, di antara kedua tugas tersebut, baik yang tugas pribadi dan tugas kelompok, setelah gue amati, kalau misalnya kalian punya pendapat lain, kalian bisa komen di bawah. Tugas kelompok itu sebenarnya yang menyita banyak sekali waktu, terutama ketika kalian harus menggabungkan ide, dan ide itu sebenarnya dalam kondisi setengah matang, sehingga pada saat kalian bahas itu akan berputar-putar, muter kesana kemari, tidak jelas arahannya, sehingga makan waktu gitu. Apalagi kondisi online sekarang dibahas misalnya pada saat pakai media Zoom kayak gitu kan. Nah, terus pada saat dibahas mungkin sebagian teman kalian belum baca topiknya, atau dia pun sebenarnya udah baca tapi belum memahami 100% tentang maksud dari kasus itu. Begitu juga dengan kalian, misalnya kalian sudah baca tapi menuangkan ide dan menganalisisnya kalian belum lakuin, dan itu kalian lakuin pada saat pembahasan di Zoom. Nah, itu bakal banyak nyita waktu, karena gue pernah ada berapa kali tugas gitu, yaitu cuman itu sekitar 2 bulan yang lalu sebelum Meet. Jadi gue dan teman-teman tuh kayak salah strategi gitu. Jadi kita baru baca pada saat kita udah Zoom, dan itu kita bahas, memahaminya, menganalisisnya rame-rame kayak gitu, jadinya nggak efektif banget, sehingga sering banget gitu yang tidurnya tuh udah jam 12, jam 1, dan gue terserang nggak bisa gitu, tidur terlalu lama, tidur terlalu malam itu malah bikin
migrain paginya, nggak bisa kuliah jadinya kan. Jadinya jadi nggak efektif juga gitu. Nah jadi akhirnya setelah gue selesai meet, akhirnya kami kayak nyari cara gimana sih caranya biar ngerjain tugas bisa cepat tapi hasilnya juga lumayan bagus dan efektif gitu. Nah ternyata setelah kita trial and error, kami bukan menemukan sih, jadi udah kayak nemuin pola gitu ya. Pola yang paling bagus itu ternyata adalah pakai Google Doc kayak gitu. Jadi di Google Doc itu kan kalian bisa langsung aja dibuka di doc.google.com, itu kalian bisa buka bentuknya presentasi PPT kayak gitu ataupun dalam bentuk Word. Nanti kalian bisa buka itu dan itu bisa diakses oleh semua anggota kelompok kalian. Jadi seluruh pikiran-pikiran baru, ide-ide apa itu langsung dituangin di situ aja. Jadi kalian nggak perlu bahas itu dari awal di Zoom gitu. Jadi pembahasan di Zoom itu waktu di gua kemarin itu cuman ngebahas pada saat kita menyepakati di awal kita mau arahannya ke arah mana nih, kemudian analisisnya pakai teori yang mana. Udah sampai situ, kemudian bagi tugas. Kalau misalnya ada 5 pertanyaan dan kita ada 6 orang misalnya atau 7 orang, ya udah kita bagi rata aja. Mungkin ada 1 pertanyaan yang 2 orang jawab kayak gitu. Jadi bagi tugas ya udah nanti kita baca dulu masing-masing. Kalau misalnya udah ketemu jawabannya, udah langsung dituangin langsung di Google Doc itu. Dan itu banyak banget menghemat waktu, dan itu bisa dikerjain sambil nyambi yang lain gitu. Kalau misalnya kalian lagi harus pergi potong rambut misalnya, itu kalian bisa nyambi juga pada saat antrian ya. Kalian bisa sambil baca-baca dan kalian bisa tuangin jawabannya di situ. Dan itu menurut gue sih enak banget, dan kemungkinan mungkin di semester depan gue akan cobain hal yang kayak gitu karena benar-benar efektif banget dan menghemat waktu gitu. Jadi kita baca dulu masing-masing, kemudian pokoknya yang kalau misalnya udah ketemu idenya dan ketemu jawabannya langsung tuangin di situ. Cuman kalian jangan menutup kemungkinan untuk dikoreksi oleh teman kalian, itu hal yang biasa banget. Jadi pada saat kalian temukan jawaban atau teman kalian juga menemukan jawaban dan dia nulis di Google Doc tersebut, kalau misalnya kalian ada tambahan atau misalnya ada koreksi, itu langsung diperbaiki di situ aja, dan itu tidak akan menyinggung siapapun gitu, karena bahasanya tulisan kan dibandingin langsung langsung nanya secara to the point gitu lewat Zoom gitu. Kalau menurut gue sih itu enak banget. Jadi mungkin itu sih salah satu hal yang bisa menghemat waktu, karena kalau untuk kuliahnya sih sama aja, 2 jam, 2,5 jam sama aja kayak kuliah S1, tapi bikin tugas kelompoknya itu yang bikin lama kayak gitu. Oke, cuman itu sekedar tips, jadi bisa kalian kerjain, bisa enggak, ataupun kalian bisa sesuaikan dengan kondisi kalian masing-masing, dan semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, langsung aja komen di bawah, dan see you next time. Have a nice day. Bye bye.